Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Sutra dengan NIM 2165019. Di sini saya akan mereview materi manajemen risiko cybercrime pertemuan kedua. Langsung saja, manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cyber atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Kemudian dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan siber. Kemudian risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Kemudian risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termaksud ancaman siber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan siber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber ini dampak keamanan cyber ini konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan serangan atau pelanggaran keamanan seperti kehilangan data. Kehilangan data, contohnya serangan siber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Kemudian yang kedua, gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Kemudian kerugian keuangan. Keamanan siber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. Hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Kemudian penyalahgunaan identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Kemudian yang keenam, ada sanksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Kemudian risiko dan dampak cyber pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Kemudian dampak dari cybercrime pada perusahaan atau organisasi adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cyber. Risiko cybercrime pada pemerintah atau negara adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integrasi operasi pemerintah atau negara. Kemudian dampak cybercrime pada pemerintah atau negara adalah konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan siber atau kegiatan kejahatan siber terhadap pemerintah atau negara. Kemudian dampak sosial dari kejahatan cyber, yaitu dari kejahatan siber melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Kemudian dampak ekonomi dari kejahatan cyber, yaitu dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Kemudian dampak politik dari kejahatan cyber. Dampak politik dari kejahatan cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik termaksud pemilihan umum dengan menyebarkan
propaganda, manipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cyber, yang pertama ada identifikasi risiko, kedua penilaian risiko, ketiga pengembangan kebijakan dan prosedur, keempat proteksi dan pencegahan, kelima deteksi dan tanggapan cepat, enam pengurangan risiko, ketujuh pemulihan, delapan evaluasi dan perbaikan, kemudian yang terakhir kemitraan dan kolaborasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.